Oke, mungkin untuk hari ini fokus utamanya adalah operasi di Excel ya, karena dari Pak Endarto sendiri bilang bahwa UASnya itu nanti akan menggunakan Excel dan juga diagram K. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan terlebih dahulu untuk diagram K dan Excelnya ya. Bawa laptop ya, jangan lupa. Oke. Ini sekilas aja untuk materi termodinamika mengenai penurunan persamaan. Itu ada persamaan Antoine ya, P1 sama dengan A1 dikurang 1 per T1 plus C1. Oke, sebenarnya persamaan ini relatif ya, tergantung dari siapa yang melakukan eksperimen dan bagaimana eksperimen itu dilakukan. Jadi ini bersumber pada buku Smith-Van Ness ya. Misalkan di Smith-Van Ness itu temperaturnya di satuan Celcius. Ini satuan Celcius. Tapi di sumber lain itu ada yang menggunakan satuan Kelvin. Dan untuk mencari P1 saat ini itu ada sumber lain ya yang menuliskan bahwa ini sebagai log ya, log P1 saat, dan nanti operasi perhitungannya juga akan beda. Dimana pada buku Smith-Van Ness misalkan contohnya, atau di nanti ada beberapa contoh soal yang menggunakan P1 saatnya outputnya sebagai kilopascal, dan ada juga ntar yang dari sumber lain itu outputnya berupa mmHg ya. Kemudian ini juga penurunan persamaan untuk menentukan nilai alfa ya. Nilai alfa ini dia mengatakan seberapa mudah gitu atau sulitnya suatu campuran untuk dipisahkan melalui proses destilasi ya. Dan untuk di sini juga ada persamaan untuk P bubble dan juga P dew. Bubble itu dia ini ya, apa namanya, ditumbuh ya. Jadi di bubble ini dia fasanya itu dari cair ke uap. Sementara untuk dew ini dari uap ke cair. Ya, ini tinjau apabila temperatur diketahui ya. Tapi bagaimana kalau temperatur tidak diketahui? Itu kita bisa menggunakan sebelah kanan sini. Di sini sebentar nih belum diganti. Di sini itu dia sebagai P Q, di sini ada bagian total. Oke. Jadi kalau misalkan temperatur tidak diketahui dan ini ingin kita cari, kita menggunakan persamaan sebelah kanan ini. Ini dapat dari mana gitu ya? Ini sebenarnya hanya berubah pindah-pindah ruang saja di sini ya. Kita operasiin aja, nanti kita bisa dapat persamaan untuk menjadi satu ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk persamaan umum yang akan sering kita jumpai ya pada termodinamika ini. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk ke Excel ya. Kita tulis dulu. Udah terlihat belum Excelnya? Sudah. Udah kelihatan. Oke. Di sini kita ada bahas 6 soal ya. Dan soal ini berdasarkan soal yang diberikan Pak Endarto kepada kelas A dan kelas C. Jadi sini ada tugas ya 5 cowok dan 5 cewek. Pak Endarto membedakan di mana yang 5 cowok ini 1031 dan yang cewek ini 1032. Mungkin untuk kelas lain, kelas B dan D beda soal, tapi intinya sama. Ya, intinya sama, hanya
berbeda senyawa dan juga variabel-variabel yang diketahuinya. Oke, mungkin kita langsung bisa masuk ke tugas 1. Di tugas 1 ini Pak Edato kemarin memberikan 2 ya, dari soal juga ya terlihat bahwa ada 2 situasi di mana yang pertama temperatur diketahui dan yang kedua itu tekanan yang diketahui. Ya, data-data ini data-data yang ABC ini kita dapat dari soal sini ya, kita bisa lihat bahwa persamaan umumnya itu yang tadi bulan P1 sebentar nih. Iya, di sini bisa dilihat ya, di satuannya itu sebagai kilopascal ya outputnya. Jadi nanti juga tekanannya sebagai kilopascal. Dan temperatur di sini juga dalam satuan derajat Celcius. Berarti kita menggunakannya Celcius juga operasinya. Dan nilai A dapat dari sini ya, A dikurangi ini B 2940,7 dan ini sebagai C. Itu juga untuk yang kedua ya, hidrometer. Kita bisa langsung masuk. Nanti kalau teman-teman bisa mengikutin ya, bisa sambil ngikutin dari file Excel yang udah dikirim atau dari file Excel tugas kemarin juga gak apa-apa kalau misalkan mau sambil koreksi ulang ya atau bahas ulang. Di sini Pedro kemarin menuliskan nilai X1 dan Y1 itu sama ya dari 0,2 sampai 1. Oke, dengan delta X-nya itu juga 0,2 ya. Ini ya, ini untuk X1 dan Y1-nya kemarin ya. Nah, untuk nilai X2-nya itu kita dapat dari mana? Kita tinggal operasi aja. 1 dikurangi nilai X1 ya. Oke. Seperti ini dan tinggal kita geser aja untuk nilai 2-nya. Dia akan langsung ikutin. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang bingung atau udah selesai semua ya? Kita langsung masuk bagaimana cara menghitung dari P bubble-nya ini. Ini sesuai dengan sama yang tadi ya, P bubble itu dia sebentar, maaf. Ini dulu ya. P1-nya itu dia bulan P1 itu 14,2724 dikurang 2945,47 dibagi suhu ditambah 224 ya untuk P1. Nah, operasi matematis itu kalau di kiri len gitu ya. Kalau ada len itu nanti untuk kalau sini di len P1 untuk mencari P1-nya itu dia menjadi eksponen ya, eksponen P1. Maksudnya eksponen nilai yang kanan gitu. Itu baru ntar melambangkan nilai P1. Kita bisa langsung aja langsung eksponen aja ya. Tidak perlu jalan lagi. Eksponen yang di sini dikurangi ini dibagi temperatur ditambah. Oke. Teman-teman juga jangan lupa untuk selalu perhatikan ini ya. Ke tanda kurung karena Excel itu sangat sensitif. Oh ya. Oke, ini untuk nilai yang P1 ya. Untuk yang P2 kita bisa langsung salin aja kodenya dan kita ubah sedikit aja. Oke, itu kita udah dapat nilai P1 dan P2. Dan untuk P bubble dan P2 kita bisa lihat dari persamaan yang di sini. P bubble dan P2 sini. Bukan, maaf. Bukan yang di sini ya, tapi yang di sini. Oke. Jadi kita bisa langsung
Ketikkan aja persamaannya itu X1 dikali dengan nilai X1 di sini ditambah dengan nilai X2 dengan nilai P2. Karena kita nanti pengen ke bawah gitu ya, kita harus kunci di sini di nilai P1 nya. Didapat ya P bubble seperti ini, dan kita bisa scroll ke bawah. Nah, seperti ini ya. Punten saya Dina, boleh lihat rumusnya lagi yang P bubble Di PowerPoint apa Excel ya? di Excel-nya. Oke. Ini X1 ya, dikali P1 tambah X2 dikali dengan P2. Gimana, Arifin? Oke, cukup. Terima kasih. Oke. Jadi kita langsung lanjut ke PDU ya. PDU itu persamaan yang ini 1 dibagi 1. Langsung aja sama dengan ini 1 dibagi ini 1 dibagi dengan P1 ditambah dengan P2. Jangan lupa untuk tanda kurung, dan karena kita ingin scroll lagi ya tadi ke bawah, kita bisa kunci yang ini 1 dan P2. Oke, ini mau lihat lagi samaannya. Silahkan. Cukup ya? Udah cukup atau masih kurang jelas? Gimana yang lain? Cukup ya. Oke, lanjut. Setelah kita dapat data kayak gini, kita bisa tabulasikan. Kita bisa buat grafik ya. Oke, grafik. Musik apa? Oke, lanjut. Cara buat grafiknya itu kita bisa langsung pencet slide data di sini. Oke, kita tambahkan series tema, kita beri nama bubble P ya, atau P bubble, terus bebas. Intinya ini menunjukkan tekanan. Oke, bubble. Series X-nya kita pilih 1 ya di sini. Series Y-nya kita pilih P bubble di sini. Oke. Keduanya bisa ini. Oh iya, sebentar. Kita belum buat yang nol. Kalau kita tambahin 1 slot lagi ya di sini. Buat yang nol ini Pak.
kita ulang lagi sini untuk datanya. Untuk data yang dulunya kita ambil Y dan juga P deal ya. Oke, jadi ini untuk bubble and dew point ya. Sampai sini masih bisa ngikutin atau ada yang bingung? Yang bagian PDU-nya kok saya agak beda ya? Boleh lihat lagi rumusnya Oke, yang di Excel? sebentar. Oke, cukup. Terima kasih, saya Dina. Oke, gimana? Grafiknya udah sama? Angkanya udah sama? Atau masih beda, Rify? Aman. Aman ya? Oke, ini untuk situasi atau keadaan di mana temperatur diketahui ya. Yang kedua, kondisi ketika tekanan yang diketahui. Nah, ini kita sudah mulai pakai solver ya. Ini juga sudah diketahui ya semua di sini nilai-nilainya 0,204 sampai 1, dan kita bisa langsung membuat tebakan. Tebakannya itu bebas ya. Anggap saja tebakannya itu ini tebakan untuk nilai alfa ya. Alfa di sini kita bisa tebak 1. Dan untuk nilai P1, T, dan alfa itu kita pakai persamaan yang ada di jawaban tadi di sini. Dan ini untuk T, ini untuk P-nya nanti, dan juga alfanya di sini. Oke, jadi pertama kita bisa buat persamaan untuk P-nya dulu ya. Ini ya untuk P1 di sini atau P-nya di sini tebak persamaannya adalah nilai P yang di sini dikalikan dengan Y1 ya. Y1 dengan Y2 dikali dengan nilai alfa. Alfanya itu kita ditebakan ya. Seperti itu. Sehingga nantinya itu akan menghasilkan nilai 70 di sini. Untuk di awal ya, karena tebakan alfanya itu 1. Oke. Gimana, sama atau ada yang beda? Kita bisa kunci. Kalau udah bisa tinggal disalin. Oke, langsung ikutin ya dia. Langsung 70. Jadi ada yang langsung ikutin ya. Yang untuk T-nya itu kita bisa pakai persamaan yang di PowerPoint tadi itu ya, yang hasil modifikasi dari hasil penurunan dari persamaan yang ini, yang sebelah sini. Oke, kita bisa
langsung aja itu B. Ini B-nya itu dia pakai satu nitral ya di sini. B dibagi A1. Ini minus ya, memang. Negatif ini. Dibagi dengan nilai A. So, kita kurang dulu. Dikurangi dengan ln dari tekanannya. Tekanannya itu kanan yang di sini. Oke. Nanti dikurangi dengan nilai C. Ini juga ada kurang lagi. Sebentar dikurang C belum. Oke, sampai sini gimana untuk persamaan T-nya? Salah ngomong. Ya. Kemudian kita bisa langsung tuliskan untuk persamaan alfanya. Di sini kita mungkin sudah screenshot karena agak panjang. Di sini untuk nilai alfa itu sama dengan A1 min A2, A1 satu netral ya, min A2 dikurangi buka kurung B dibagi temperatur yang di sini ditambah C dikurangi B yang kedua yang mana B dibagi dengan temperatur ditambah dengan C. Sayyid, punten. Iya. Itu bukannya yang B kedua, yang rumus itu bukannya plus ya nilainya? Plus B2 per T2 plus C2. Bukan minus. Sebentar. Satu, dua, oh yang ini ya, plus B2 ya? Iya, iya. Oke, makasih. Di sini eksponen ya. Itu di sini itu juga. Oh ya, di sini. Ini plus 3. Maaf. Nah, nanti di sini selisih alfanya kita kurangi tebakan dan dikurangi dengan alfa sini. Oke, kemudian di solver kita buat nilai delta alfanya ini sebagai 0 ya, dengan mengubah variabel tebakan. So, oke. Dapatkan solusinya seperti ini ya. Ada yang beda atau terkendala gimana? Sayyidina mau lihat yang P1-nya dong? P1 ini. Ya, rumus P1-nya. Belum kelihatan. Oh, kali. Iya. Oke, salah. Said mana Said?
Itu di rumus ln alpha kan, tapi pas ngitung alfanya nggak pakai eksponen. Oke, eksponen. Oke, ulangi sih. Ini bisa dilihat di kunci penanda kita masalah juga. Kita semua coba ini. Ini tuh P dan alpha udah apa masih harus melihat ini lagi atau udah selesai. Kita kunci dulu yang lain di gambar copy ya seperti ini. Itu kita bisa selesai. Nanti terakhir soal di sana. Cara soal kita buat dia nilai awal Oke. Ini kita yang diinginkan dan sudah jelas ya. Kalau sudah data atau ya sebenarnya terus kita bisa salah di sini apa dan juga selisihnya karena sama ada itu sama penting. Untuk yang di sini untuk mencari tantangannya dia kembalikan dari view maka di bawah dia tekanan dibagi dengan nilai x1 dikali sama
ditambahkan X2. Jangan lupa juga ini ada kurung. Rumus dan mendapatkan tuh kita coba solver. Saya Dina mau lihat rumusnya lagi. Susah banget. Ini oh iya, kalau bawa ini yang ini yang kedua ya, tentang setelah lagi yang dia ngomongkan kita dapat oke, selesai. Ini tarik nilai tadi T. Ya, nilai-nilai T. Kalau yang baru pakai yang kedua ya, kalau biru yang satu. Berarti T-nya itu sama yang kayak TDW ya? Iya, tapi dia pakainya komponen lain dua. Ini kan yang pertama satu detail. Kalau alfanya gimana tuh? Alfanya sama rumusnya. Sama juga ya berarti. Beda di P, tadi di P-nya dia dibagi, terus yang depannya dikali-kali alfa. Kalau ini kan dia dikali terus yang dia apa. Ini kan P1-nya dia P yang diketahui sini tanggalnya dikali sama I1 ditambah I2 dikali alfa kan. Kalau yang bubble dia itu kebalikannya, tekanan dibagi ya dibagi yang X1 dia dikali alfa dulu. Dikali ya. Baru ditambah dua. Gimana? Oke. Mana lagi? Mana? Gimana kalau pengen fokus kita harus cek kita bisa langsung pakai ini ya. Misalnya tinggal solver aja ya. Kemudian pilih yang tambah.
Ini hasilnya sampai sini ada yang mau tanyain. Boleh. Yang dipilih ya untuk temperatur ya. Kalau alasan tepatnya saya kurang tahu ya, karena dari Pak Endarto sendiri udah ngasih arahan ini untuk yang kedua di sini di hidrometan. Tapi nanti mungkin bisa dicari tahu lagi. Nah, itu sih, karena kemarin Pak Endarto nontoninnya dua kayak gini, apa yang di senyawa kedua. Makasih, nanti itu juga jadi pembelajaran tambahan biar lebih paham juga kenapa pakai 1 dan 2. Kita lanjut ke sini. Oops. Kita tinggal tabulasi ya. Ini tabulasi ya, kita jadiin dalam satu tabel untuk memudahkan kita membuat diagramnya. Di sini ini udah jadi bubble and dew point-nya diagram. Ada yang beda atau sama semua? Kita bisa lanjut ya ke tugas berikutnya kalau udah sama semua. Oke, sini untuk tugas berikutnya ada 10.3 tentang itu sama ya. Dia untuk mencari di sini, ini sebenarnya contoh soal dari Pak Endarto juga ya, mencari bubble dan P
bubble P dan Y1 kalau tidak diketahui, diu P dan X1 bila diketahui, bubble T dan Y1 bila diketahui, dan juga diu T dan Y1 bila diketahui. Sini juga ditentukan ya dalam soal sebentar. Ini diketahui dari Darto kemarin ya. Di soalnya nggak ada. Ya, soalnya nggak ada. Jadi untuk cara X2-nya 1 dikurangi 1 dan seterusnya jadi sama. Kemudian ini datanya dapat dari yang tadi ya di sini sama, dan ini kan ada negatif ya. Nah, negatif ini bukan berarti dia nilainya 33 ya, tapi 33 tapi dia nilainya minus 33 karena persamaan umumnya itu dia positif. Gitu. Kita bisa lanjut di sini untuk T-nya. Sebentar. Untuk nilai A di sini itu dia kan fungsi temperatur ya, dia berdasarkan temperatur. Dan nanti itu dia nilainya nggak selalu sama ya. Di sini juga nanti ada ln gamma. Sebentar, kayaknya sebentar. Dari oke, bentar, misalnya. Jadi di sini dia akan diketahui. Nah, ada di sini. Oke, yang pertama kita cari bubble P ya. Ketahui bahwa nilai T-nya itu dia 318,15 Kelvin. Kemudian untuk nilai P1-nya itu kita bisa pakai persamaan pantauannya ya. Itu sebenarnya eksponen ini 16 dikali bisa ditambah dengan nilai C. Dan P2 juga sama, bedanya dia pakai yang kedua. Punten saya Dina apa sih namanya, share screen-nya agak putus-putus. Putus-putus. Tadi bisa ngikutin nggak yang P1 sama P21? Ini ya persamaannya. Untuk ini bisa di udah ya, untuk nilai A-nya kita bisa cari dari persamaannya yang dikasih dari soal. Jadi dia 2,771 dikurangi 0,0523 dikali dengan T-nya ya. T-nya itu di sini dikali. Jadi nilai A itu 1,1. Nah, nilai gamma 1 itu bisa langsung diketahui sini. Eksponen A ya di sini. A dikali. Kalau gamma 1 dia itu pakainya 2 ya.
X2 kuadrat. Oke, dan gamma 2-nya itu sama aja. Cuma bedanya dia pakai X1. Itu untuk gamma 1 dan gamma 2 ada yang kurang jelas, paham gimana? Nah, kalau udah nanti kita bisa nyari P bubble-nya. Itu sama ya X1 dikali gamma 1 dikali P1 ditambah X2 dikali gamma 2 dikali hasilnya 73 kilopascal, dan kita cari nilai satunya itu dari persamaan yang di sebelah sini ya. 1 itu sama dengan X1 dikali gamma 1 dikali pusat dibagi dengan nilai bubble ya, bubble. Dapat nilai Y1-nya sebesar 0,28 dan Y2-nya itu kita bisa pakai persamaan ini juga, tapi karena cuma ada 2 komponen kita bisa langsung satuin ini. Oke. Ini soal yang A. Gimana? Sudah cukup jelas ya? Kemudian untuk soal yang B, ini sama juga, T-nya itu 18,15 ya diketahui. Untuk P1 nya kita pakai persamaan antauan juga ya, sama, kita bisa langsung salin aja sini juga sama, salin ini juga sama. Tapi bedanya di sini karena kita nggak punya nilai X1, nah kita pakai tebakan di sini, tebakannya 1. Terus habis kita tebak di sini, kita bisa langsung cari nilai P D-nya itu pakai persamaan yang tadi ya. Bedanya kita ada nilai gamma di sini. Lagi Y1-nya itu sini Y1. Mau video lagi ya. Kita kurang bagi di sini. Untuk S1-nya kita bisa cari pakai yang di sebelah sini ya. Satunya itu S1 dikali dengan sini dikali
Sebenarnya kayak yang sama ini. Kita lihat lagi. Bisa. Oh ya, mohon maaf ini kita harus kurung juga ya. Oke, nah ini untuk S1-nya dan S2-nya kita bisa satu minggu ini aja. Ini gamma satunya kita pakai perhitungan yang A tadi ya. Eksponen A dikali X2 kuadrat eksponen A dikali X1 kuadrat. Tinggal kita kurangi aja tebakan ini. Jadi kita juga jumlahkan. Sampai sini ada yang belum jelas? Belum jelas gimana? Oke, sudah. Jadi kita bisa langsung ke solver di sini. Kita set nilai ini sebagai 0 dengan mengubah variabel dua tebakan ini ya. Dan kita juga tambahkan constraint. Constraint ini harus sama dengan 0. Dan ini juga harus sama dengan 0. So, oke, seperti ini hasilnya. Ada yang beda? Atau sama semua? Sama semua ya. Lanjut ke bubble. Oke. Yang soalnya. Nah, ini diketahui P-nya 101,3 Pascal. T-nya kita sini tebak ya, tebak 300. Untuk P11-nya dia sama persamaannya, tapi kita pakai T tebak dulu ya. Nah, ini kita bisa selesai aja. Sini ganti T-nya, T-nya jadi 29, diganti dengan P2-nya juga sini. Kemudian untuk nilai A-nya, karena dia diketahui ya nilai X1-nya, kita bisa temperatur ya teman-teman. 2,71 dikurangi 0,05 dikali dengan nilai temperatur. Nilai gamanya di sini karena udah nilai A dan X ya, bisa dicari. Dikali X1-nya itu ini X2 kuadrat gamma 2 itu X1.
dan nilai alfanya itu merupakan perbandingan antara P1 dan juga P2 set. Di sini P1. Ini kita bisa cari P1 setnya pakai persamaan yang ini. P-nya dibuka dulu. P1 P1 dikali yang satu ya, sebentar ini yang salin aja. Dikali gamma 1 ditambah X2 kali gamma 2 per alpha. Kita kasih kurung dulu. Satu dikali gamma 1 ditambah sekarang sebentar nih kita dulu. Oh, mohon maaf nih, punya. Itu pakai cek tambah. Saya Ya, itu pas bagian gamanya pakai lem nggak? oh iya, sebentar. Maaf, terima kasih. Eksponen. Terima kasih. Seperti Haikal ya. Terus untuk dapat nilai si Newton bubble-nya pakai persamaan yang tadi itu ya di PowerPoint. Oke, yang di B dibagi A dikurangi ln P dikurangi C. Cara dulu. Dan katanya biasa kita tinggal kurangi aja yang tebakan sama yang hasil perhitungan. Dan untuk mencari Y1 sama Y2 nya kita pakai persamaan yang di sini ya. Ini sama dengan X1 Y1 F1 gamma 1 X1 gamma 1 dibagi dengan nilai P. Keduanya tinggal 1 dikurangi kita tinggal 1 aja.
Terus di Oke, ini untuk hasil yang C, ada yang berbeda atau sama semua? Sama semua ya. Dan untuk di sini juga di T, yang ini kita samain aja. Ini juga kita mencari dulu ya. Kita tebak juga di sini. Ada itu makanya dia tebak satu-satu, dan kalau di sini sama ya. Oke, bersama ya sebelum-sebelumnya, tinggal temperaturnya diganti. A-nya itu kita bisa hitung juga tadi 0,31 dikali 0,5 dengan temperatur ya, alfanya di sini sama yang perbandingan antara P1 dan P2. Oke, 1 di sini didapatkan dari Y1 dikali P bagi Y1 kali P1. Satunya kita dari soal P dibagi biasa itu satu. Tutup dulu di sini. Dibagi. Oh maaf, ini ada salah, ini segama ya. Gamma dikali satu. Ini juga tadi tinggal satu kali. Yang di sini kita pakai persamaan eksponen dikali x2 kuadrat harus dijumlahkan antara ini dan ini. Maaf, dikurangi ya, so. Kemudian untuk di sini satu-satu kita bisa hitung nilai P dikali Y1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 per gamma 2 dikali ini TD-nya pakai persamaan yang biasa ya. Sini.
Oke, jadi di sini nanti kita tinggal solver aja pakai constraint. Sebentar, pakai constraint jangan lupa. Variabel yang kita ubah itu ada 3 ya. Sini. Dengan constraint-nya itu ini sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, ini juga sama dengan 0. Oke. So, nah, yang salah ada tuh di sini. Nah, udah berarti di sini. Terus satu tuh ya, satu dikali satu 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 dikali P dibagi dengan nilai sebentar enggak salah di mana sini eksponen juga gitu. Eksponen A ini juga ada eksponen A di sini tinggal dikurang ini juga dikurang sebentar ini salah coba super lagi ini sebelumnya ini udah dibuat kemana terusnya di sini udah dibuat lagi ini kan kayak masih belum bisa tadi dibuat constraint ada yang sini oke satu dua sini kayaknya segitu sini dua satu biar satu dengan satu kembali dua dengan dua dikali apa ini juga sudah selesai. Oke, ini kenapa ya salah di sini harusnya ini bisa 0 enggak mau 0 juga mungkin bisa langsung lihat ini aja ya di sini karena terbatas waktu juga mungkin bisa langsung ke sini hasil yang dari itu ya satu ini eksponen coba sampai eksponen 5 satu 1 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
P1 bagi P2 ya. Satu dikali P dibagi gamma kali P1 satu. Ini beda banget. Sini satu dikurang ini juga udah tadi plus 2. Dikali square kuadrat, ini dikali square kuadrat. Udah. Kurang ini. Gamma 1 di sini tambah. Ada 2 dibagi, ini dikali 4. Ya kita nanti nih mungkin bisa ada yang nemu soalnya nggak atau gimana? Saya punten. Iya. Itu tadi untuk teh tebak kamu nebaknya berapa? 300. Untuk kemarin saya nyoba itu di 300, dia nggak bisa 0. Kalau di 3,5, kalau nggak salah tuh dia bisa 0. 310 ya? Iya. Coba ya. Oke. Makasih banyak. Berarti tebakan tuh sangat berpengaruh ya. Soalnya jarak alfanya juga jauh, bukan? Iya benar. Iya apa juga gede. Oke, makasih banyak ya udah mau bantu. Ini pokoknya tebakan ya. Jadi kalau misalkan tebakannya itu jauh kayak tadi 300 ya, itu dia bisa mengaruhi hasilnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah menganggap bahwa semua sama benar, berarti tinggal ganti tebakan aja. Makasih banyak ya. Ini saya rasa nggak perlu dibahas ya karena mungkin ini bisa buat latihan sendiri atau gimana, karena ini benar-benar sama kayak yang di sini. Bahkan ini lebih simpel sebenarnya. Ya, hanya dia diketahui 0,95 ya. Dari soal ini kan ln A ya kan. Ln gamma 1 sama dengan A x2 kuadrat gitu kan. Ini berarti nilai A-nya udah 0,5 ya. Diketahui, gamma juga diketahui, sama persis kayak yang tadi. Ini bisa dicoba lagi nanti. Oke, selanjutnya ini ya, kita membahas terkait diagram K ini ya. Di sini saya pakai sistemnya itu, satuannya itu pakai SI ya, sistem internasional. Sedangkan ada juga dia pakainya yang American Engineering Unit. Dia itu beda di satuan tekanan sama suhunya aja. Di sini suhunya Celsius karena pakainya SI Celsius, dan juga untuk tekanannya itu kPa. Nah, Pendarto itu bilang kalau ini ya tergantung amal ibadah gitu. Maksudnya apa gitu tergantung amal ibadah? Karena memang harus nyoba berkali-kali gitu biar didapat hasil yang sesuai. Gimana? Ya ini, misalnya gini ya. Jadi contoh soal di sini X1, X2, X3 diketahui kan 0,1, 0,03. Nah, T-nya itu dia di 60 derajat Celcius. Oke, kita input di sini semua. Tapi di sini ada 4 komponen ya. Jangan lupa ada 4 komponen. X4 nggak diketahui karena emang kita bisa langsung operasikan 1 dikurangi jumlah dari ini. Oke. Nah, amal ibadah itu berpengaruh di mana gitu. Maksudnya tebakan kita itu pengaruhnya di mana? Ya di sini gitu, di pencarian nilai KI-nya ini. Jadi seperti yang dibilang tadi ada dua jenis
maaf, ada 4 ya, ada 4 lembar untuk diagram K ini. Ada yang low temperatur sama yang high temperatur ya. Ini saya pakai yang high temperatur dengan satuan internasional. Jadi kalau di sini kan ada 60 derajat Celcius kan, berarti kita nggak perlu konversi lagi temperaturnya ke satuan Fahrenheit ya. Kalau di American Engineering gitu, kita nggak perlu dikonversi lagi, langsung ke 60 derajat Celcius aja. Gimana cara pakai diagram K ini? Ini saya contohkan di Excel ya, karena kalau contohkan di pakai penggaris sama pensil langsung itu agak rumit ya untuk dots di sini, karena nanti terkendala jaringan yang membuat kamera blur atau semacamnya. Jadi di sini kita sebenarnya tinggal ya tebak aja gitu, 60 dari 60 kan. Kita misalkan tebak di 1500 langsung di sini. Ini harus lurus ya, harus presisi untuk penggaris juga. Karena ntar kita nanti uas pakai penggaris ya kalau nggak sama pensil. Oke, kita sini kita atur biar presisi. Ini dan ini juga 60. Oke. Nah, gimana cara baca skala di sini gitu ya? Cara bacanya kita zoom dulu. Tadi kita diminta etan, propan, isobutan, isopentan ya. Bentar, etan, oke benar. Nah, kita cari di sini nih, barisan etan mana? Etan berarti yang di sini ya. Jangan tuker etan sama etilen karena dua sinyal yang berbeda. Etan kita ikutin di sini. Oke, kita baca di titik skala yang terkena garis ini. Ini etilen ya, jangan lupa ini etan. Kita lihat dulu skalanya nih, dari 3 ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia di sini belum 4 kan, dia berarti di sini 3,5. Berarti setiap satu garisnya itu dia bernilai 0,1. Nah, kalau kita dari sini, dia tuh menyentuhnya di angka 3,6 ya. 6, 7, 8, 9, 10. 3,6. Berarti nanti kita catat di sini sebagai nilai KI. KI-nya berapa? Sini, sebentar di A ya. 3,6. Oke, berikutnya itu nilai propan, isobutan, isopentan. Oke, kita lihat lagi di atasnya di sini. Propan itu di sebelah sini ya, sebelah sini. Oke, kita baca skalanya lagi. Di sini kan 1,5 ya, ini ngeblur dari emang dari filenya ya. Kurang jelas gitu. Saya baca di sini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5. Jika 1,5 kan berarti ini juga sama ya. Setiap satu garisnya ini dia skalanya 0,1. Kalau kita lihat di sini dia tuh 1,4 ya. 1,4. Kalian bolehlah itu improvisasi bisa lebih dikit lagi, 1,42 atau 1, berapa itu asumsi masing-masing ya. Pendarto juga bilang kalau itu tergantung amal ibadah dan lainnya. Di sini disebutan kita baca juga sini 0,5, 0,6, 0,7. Kita baca lagi skala di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini setiap satu garisnya dia tuh bernilai 0,02 ya. Nah, di sini lihat di sini titik ya. Jangan lupa kalau depannya ini ada titik berarti dia tuh 0, gitu. Ini jangan sampai keliru. Kadang ada yang membaca ini tetap 6 gitu. Padahal bukan ya. Kalau salah di situ berarti udah susah gitu buat nyari nilai satunya di hasilnya nanti. Kalau kita lihat lagi di sini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan ada lebih dikit nih. Saya bisa improve nih. Anggap di sini misalkan ini kan setiap ini kan 0,02 ya. Berarti kan ini kan dia 0,68. Kalian bisa improve bilang kalau ini karena dia lebih dikit gitu. Bisa karena lebih dikit dan pas di tengah-tengah gitu ya, misalnya tengah-tengah sini, kalian bisa bilang ini sebagai 0,69 gitu. Itu bebas aja gitu. Nggak bebas juga sih, maksudnya skalanya ada, tapi ketika ada lebih dikit gitu, kalian bisa asumsi lah gitu. Kalau lebih dikitnya tuh seberapa, tapi masuk akal ya, jangan lebihnya dikit tapi malah ngelebihin skalanya justru banyak tuh. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita balik lagi dari 0,69.
kemudian di isopentan di sini itu bisa baca. Nah, kalau ini nilainya 0,01 karena jelas ya ada pembatas di sini ya, 0,25 dan juga 0,3 di sini. 1 2 3 4. Nah, di sini nih. Berarti dia nilainya adalah 0,24 ya. Oke, 0,24. Nah, di sini tinggal kali nilai X1 maka 1. Nah, disinilah yang Pak Hendro bilang itu sebagai kuncinya ya. Itu ini sebenarnya untuk pencapaian nilai 1 itu kan agak sulit ya menggunakan diagram K ini, tapi kita cari yang paling dekat gitu. Kalau misalkan kalian merasa ini merupakan angka yang udah paling dekat gitu, kalau udah cari-cari sampai angka lain itu ternyata nggak bisa lebih dekat daripada ini, berarti ini adalah nilai terakhirnya gitu. Berarti dia tuh berada di tekanan 1500 ya. KPA. Oke. Kalau memang dirasa ini yang paling dekat, tapi ternyata kita geser dikit ke 1350 misalnya di sini. Ini juga jangan lupa ya skalanya ya. Pada sini kan 1000, 1, 2, 3, 4. Nah, yang tiap yang besar ini dia skalanya 100 dan yang kecil ini di 50. Di 1350 kita lihat di sini di sebentar. 3,9 misalnya, 3,9 misalnya. 3,9. Kemudian di propannya 1,5 ya, 1,5 terus di sebutan ya sini. Sebutannya itu sebentar. Ya karena ini juga kurang jelas ya skalanya. 1 2 3 4. Mungkin kita bisa tulis sebagai 0,74 ya. 0,34. Ini berapa? Ini sebentar. Propan itu ya di 1,5. Isopentannya isopentannya di sini kita lihat dia sebesar 0,2. Nah, ini bisa kalian bilang ini 0,26 atau 0,255 ya, itu tergantung perbedaan skala juga. Ya. Nah, ini kan lebih dekat kan dibanding yang tadi, berarti wah ternyata udah lebih dekat nih. Berarti tekanan yang sebenarnya itu dia berada di 1350. Nah, ini sebenarnya PR juga ya. Kalau kita pakai pensil nanti dan terus hapus lagi dan lihat lagi sampai mendekati 1. Ini PR banget sih. Jadi harus dicoba-coba aja gitu. Tergantung soalnya juga kayak gimana. Maksudnya kalau soal 60 Celsius kayak tadi, kita coba-coba terus tekanannya sampai dapat nilai 1. Yang mendekati 1 lah di sini. Kemudian di sini yang kedua itu ada, ini kan tadi untuk tekanan sebentar. Ini bubble ya di sini ya. Ya, bubble, tekanan bubble di sini. Tekanan dew itu bedanya dia itu Y1 dibagi YI dibagi KI ya. Ini dibagi dia juga sama
maksudnya gini juga. Misalkan kita pakai angka-angka yang tadi ya, pakai angka kayak ini nih. Coba kita jumlahkan. Nah, 0,95398. Ini kan belum dekati ya, maksudnya masih ini sudah dekat, namun belum cukup dekat gitu. Misal di sini nanti ada yang lebih mendekati yaitu di 1450. Sebentar. 1450 ya. Ini 1450. Jadi bisa dicoba lagi nanti 1450 sehingga berapa, dan kalau lebih dekat berarti di jawabannya. Itu. Ini untuk diagram K, ada yang ingin tanyakan? Ya, Firda. Mau nanya, tadi tuh yang kan ada, kan diketahuinya kan cuma 3 doang ya, X atau Y-nya. Iya, Sedangkan itu ada iso apa tadi? Iso penta. apa gitu. Ya, itu dapat dari mana ya? X sama Y-nya. Ya, oke. Makasih. Ya, sama-sama. Jadi di sini itu ada 3 kan, 3x1, x2, x3. Nah, kalau kita pengen cari x4, kita kan tahu kalau itu kan fraksi ya. Dalam suatu fraksi, total akhirnya itu pasti 1. Kalau kita tahu di sini 1, 2, 0,1, 0,2, 0,3, berarti untuk fraksi keempat, agar jumlahnya 1 gitu ya. Ini kita bisa menghitung dengan 1 dikurangi jumlah dari ini. Oke, kita dapat nih 0,4. Itu juga yang berlaku di sini ya, isopentan itu kita dapatkan dari operasi 1 dikurangi jumlah dari X1 sampai X3. Ini juga sama nih, 1 dikurangi jumlah 1 sampai X3. Itu, Firda. Udah cukup jelas? Oke, makasih Said. Oke, sama-sama. Berikutnya sama ya. Bedanya dia diketahui tekanannya. Nah, ini juga PR baru lagi buat kita untuk paham konversi tekanan ya, satuan tekanan. Dari bar ke kilopascal, dari kilopascal ke mmHg gitu segala macam. Itu kita harus tahu. Nah, di sini diketahui kalau tekanannya itu 15 bar. Kita operasiin dulu karena isi diagram K ini satuannya kan kilopascal ya. Kita ubah dari bar ini ke kilopascal dengan cara apa? Ya kita kali dengan konversinya ya, kali 100 kilopascal. Nah, ini kita coret-coret jadi ntar jadinya 1500 kilopascal. Ini juga sama, nanti kan kalau kita tahu ya 1500 ya, 500 diketahui 500. Berarti ntar kita gesernya itu yang ini. Kita gesernya di temperatur. Oke, kalau tadi kan kita diketahui di temperatur, kita geser tekanan. Tapi kalau diketahui tekanan, kita geser di temperatur. Oke, kita di sini kita pengen tahu nih temperatur didihnya gitu ya, temperatur uapnya gitu, berapa? Nah, kan kita cari lagi nih, sama caranya kayak tadi. Tapi kan setiap fraksinya kan beda ya, artinya beda fraksi juga, berarti kita nggak bisa nih pakai yang ini. Misal ini kan wah 1 nih, tapi ternyata kan fraksinya beda, berarti nah, oke ini kebetulan dekat juga nih, ya dekat juga nih, berarti dia bisa nih pakai temperatur di 60 ya, 60 Celcius. Kalau ya baiknya kita dia kalau ini dirasa sudah cukup dekat, tapi di tugas kemarin dapat kalau temperaturnya ada di 61 ya, 61 dan ini juga 62 karena lebih dekat ya. Sebentar. Sebentar. Oh ini, oh salah berarti ini.
OC. Ya. Maaf, ini nggak bisa ya, nggak bisa dipakai ya. Ini kan 1350 ya. Maaf. Maksudnya itu kalau di sini saya di sini 500, tadi 60 ya, data yang tadi deh, misalnya yang 3,6, terus tadi ininya di 1,4 ya, misalkan tadi 3,6, 1,4. Di sini isobutannya 0,7, isopentannya 0, berapa ini? 24. Bentar, ini 0,24. Tadi sebutannya itu salah. 0,7 gitu ya. 0,7. Ya, ini dekat ya, 0,92 udah mulai dekat. Tapi tetap karena tadi ada yang jauh lebih dekat, berarti kita pakai yang jauh lebih dekat gitu ya. Kita geser lagi berarti di sini 61 ya. Tadi kan 61 didapat ya di kemarin. Nah, didapat nih 1,9 ini misalkan, wah ini masih jauh nih, misalkan masih jauh, dicoba lagi aja gitu, naikin lagi atau turunin lagi. Itu prinsip dasar dari si diagram K. Oke, ada yang mau tanya lagi untuk diagram K ini? Cukup jelas ya. Kita lanjut ke ini ya, phase calculation. Sebentar kok. Ke phase calculation. Di sini kita nggak disediain data ya, nggak disediakan data, dan kita bisa cari datanya itu dari sumber lain. Seperti yang saya sudah sempat katakan sebelumnya, itu ada banyak sekali ya tipe-tipe persamaan antauan gitu. Ada yang len P, satuannya itu misalkan diketahui KPA, ada juga yang ini log P. Nanti P-nya atau tekannya nanti dalam mmHg gitu. Ini juga PR kita juga gini buat konversi gitu ya. Misal di kelas A dan C itu ditugaskan 1031 dan tugas 1032. Di 1031 itu nggak ada nih ketentuan tekanannya gitu. Berarti ya bebas gitu kan. Mau kita, kalau kita malas nih, lah mmHg aja gitu kan dari 3 data ini. Tapi juga di satu sumber itu kadang ada yang ada senyawa ini, ada yang nggak ada senyawa ini gitu. Misalnya di sumber ini dia punya senyawa etan, propan, dan N-butan. Tapi dia nggak punya isobutan. Nah, isobutan yang kita cari di sumber lain. Tapi apa kriterianya? Kriterianya itu dia harus di temperatur yang mana kita lakukan gitu. Misal di sini kan 70 Fahrenheit nih. 70 Fahrenheit ya diketahui. Kita harus konversi lagi nih ke Celsius karena misalnya di dua tabel ini Celsius gitu satuan temperaturnya. Nah, kalau misalkan udah sesuai nih, misalkan di sini operasi etan gitu ya. Etannya konstanta antauannya nilai A-nya itu di minus 1 sampai 50 derajat Celcius gitu. Nilainya segini. Nah, kita bisa pakai tuh untuk operasi kita karena masih dalam range itu gitu. Ini juga kita pindah apa? Kita juga lihat ya di ini kan untuk yang etan, propan, dan butan itu begini satu perhitungannya. Tapi untuk isobutan yang sumber ini itu dia pakai temperatur Kelvin. Kita harus konversi ke Kelvin nih temperaturnya. Dari Fahrenheit ke Celsius terus ke Kelvin. Oke. Ini untuk awalannya ya. Ini juga PR banget nih kalau kita nggak dikasih data yang sama soal itu harus pintar-pintar ya nyari datanya. Oke. Kemudian di sini untuk berikutnya diketahui bahwa mengandung ini gitu, mengandung 1 mol etan, 5 mol propan, tapi dia tuh nggak ngasih tahu fasanya tuh apa. Nah, Z ini itu dia sebagai lambang bahwa ya udah ini molnya nggak tahu fasanya apa gitu. Bisa liquid, bisa vapor gitu. Dia masih abu-abu nih gitu Z. Berarti di sini
kita bisa langsung ya sana 1%, 1%. Ini semua kita dari soal, dan diketahui juga nilai V-nya itu dia 0,2 ya nilai sini. Sistem papernya tuh 0,2. Oke, di sini gak ada satuan P, maka saya pengennya dalam KPA nih. Berarti kita tentukan dalam KPA. Oke, ini juga ditanya komposisi pasal dan negara. Seperti biasa ya untuk P1 sat itu persamaannya yang sebentar. Oke, persamaan antauan yang biasa ya. Ini kita tebak P operasionalnya, kita tebak. Misal anggap 12. Oh ya, ini juga ada semacam aksesoris lah gitu. Ini kode sederhana untuk menyatakan dia itu bisa atau enggak buat fast calculation gitu. Jadi syarat dia bisa fast calculation itu ketika P operasi kurang dari sama dengan P bubble. Tetapi juga lebih besar dari sama dengan P do. Nah, itu syarat dia bisa menggunakan fast calculation. Tapi kalau dia nggak di range ini, dia nggak bisa tuh pakai fast calculation. Nah, ini ada kode sederhana ya untuk langsung gitu, untuk langsung nentuin dia bisa apa enggak gitu. Nah, dicontohkan kita kasih 00 kan semua di sini, 00 gitu. Ya, kita masukin 12, ya dia kan nggak masuk range itu, berarti dia langsung ngeluarin dia nggak bisa pakai fast calculation. Gitu. Jadi nanti kita seperti biasa untuk ini. Saat itu karena dia tuh log ya, log P gitu ya. Operasi matematikanya kalau misalkan log itu kan pasti kan log 10 gitu ya. Log 10. Nah, nanti operasi perhitungannya itu menjadi, kalau kita ya bisa bilang pindah ruas lah gitu. Itu nanti jadi 10 pangkat. 10 pangkat. Nah, pangkat apa? Biasa A min B per T plus C. T-nya dalam Celsius ya, jangan kebalik pencetnya. Berarti 10 pangkat A sini dikurangi B dibagi temperatur yang Celsius ya, ditambah dengan nilai C. Oke. Oh, wait. Pangkat ya, ini memang besar. Ingat ya, ini satuannya masih Hg ya, milimeter raksa. Kalau kita pengen ubah ke dalam satuan kilopascal, itu kita konversinya itu kita dikali sama 0,13329. Oke, jadi dia punya satuan kilopascal sekarang. 3600 kilopascal. Wah, besar nih ya. Wah, besar banget. Terus kita lanjut ke P2. Dia juga sama ya, karena sumbernya sama, berarti untuk operasinya juga sama. Kita bisa langsung copy aja, tinggal ganti nanti di bagian sini ya. Propan. Jadi dapat 800 kilopascal. Ini juga tunjukkan. Bentar ganti. Mudah ya. Nah, kalau di sini kita lihat dia tuh satunya bar ya untuk sebutan. Outputnya itu dia bar, tapi dia tetap log 10 gitu. Nanti bedanya ada di konversi terakhir. Kalau tadi kan dikali 0,1333 itu ya untuk ke kilopascal. Tapi kalau ini dari bar ke kilopascal, dia ntar dikali sama 100. Oke, kita salin lagi di sini. Kita bisa tulis di sini karena pengen Kelvin ya. Kita ini juga ini kali 100. Oke, semua udah sama ya, satuan kita tebak sama, satuan si ini juga sama, tebak 300 ya. Nah, K1 itu dia persamaannya P
P1 ya dibagi sama P operasi yang kita tebak. Oke, dapat 2,5 kita tarik. Ya. Wah, ini udah ada ya persamaannya. Ya udah. Kita ya bisa langsung ini aja. Mungkin yang udah dikasih juga sama kali ya. Udah ada persamaannya. Bisa langsung X1 P1 sat ditambah X2 P2 sat ya. Dari sini ya. Kita kok pakainya Z gitu kan. Karena kan ini kan X di sini. Karena pertama ini kita asumsi aja dulu gitu. Asumsi kalau ini liquid semua gitu. Liquid semua. Terus apa namanya? ZZ ini kita anggap sebagai X gitu. Ini untuk sementara aja. Karena nanti ada operasi berikutnya buat dapat nilai X sesungguhnya gitu. Oke ya. Punten Saidina, yang K1 tadi rumusnya kayak gimana? K1 itu P1 sat dibagi sama P operasi. Oke, terima kasih. Oke. Oke, ini wah PD-nya masih belum nih ya, masih 0 ya. Nah, kita hitung PD dulu ya. Sebenarnya 1 dibagi. Oke, karena ada 3 komponen berarti kita juga ngitung 3 kali. Maksudnya 3 kali Y gitu ya, Y sama P3. Maaf 4 ya. Kok ini ulang-ulang sih? Ya pokoknya karena ada 4 jadi kita tambahin 4 kali. Y1 itu tetap ya. Maksudnya dianggap Z itu dianggap sebagai Y gitu. Ini tuh asumsi kalau dia liquid semua gimana, kalau dia vapor semua gimana gitu. Jadi kita pakai persamaan ini dengan nilai Y-nya itu sebagai Z dibagi P1 sat ditambah Y2 salah blok bentar. Oke, didapatkan bahwa PD-nya itu 269 kilopascal ya. Nah udah nih, maksudnya ya ini sementara dia tuh bisa pakai fast calculation. Kita belum tahu nih hasil akhirnya ntar gimana. Selanjutnya kita hitung ini ya, sigma ZIKI per 1 plus VKI min 1. Nah ini totalnya dia 91. Totalnya 91. Nah ini nih buat apa sih? Nah ini nih, ini nanti akan kita dapatkan ya. Nilai ini ntar kita didapatin sebagai nilai Y gitu. Ini sebenarnya nilai Y nih nanti outputnya. Jadi setelah kita tahu P bubble, P2 gitu, nilai K, segala macam. Sementara kan oke nih bisa nih refresh gitu kan. Kalau dia asumsinya kayak gitu tadi. Tapi kalau misalkan kita coba gitu sesungguhnya gimana gitu. Kalau misalkan nilai Y-nya itu nilai Y sesungguhnya. Apakah P operasinya bakalan tetap 300 untuk tebakannya? Oke, kita cari ya nilai si Y-nya. Dia dengan Z1 pakai di sini ya Z-nya dikali dengan S1 dibagi dengan 1 ditambah V-nya diketahui dikali minus 1. Kita kurung dulu biar nggak ini ya X1 ditambah V dikali ini dikurung juga berarti
Kayak gini. Untuk nilai si yang pertama ya, untuk nilai yang pertama, dan untuk nilai yang kedua sama aja. Kita tinggal ini kita ini dulu ya. Ini kita skor 4 kali. Oke, 2, 3, tapi udah ya. Kita bisa langsung ke sini. Oh ya, karena dia digantikan ya. Sebentar. Oke, untuk nilai si X1-nya itu kan kita ditanya ya, gimana komposisi ini vapor sama liquidnya gitu. Nah, berarti kan kita harus nyari X1 juga kan. X1-nya itu dia sebagai si fase liquidnya. Oke, nanti ini kita jumlah dulu. Sebentar. Jumlah. Sini aku masukin dulu kan. Ini harus satu ya, harus benar-benar satu, bukan mendekati gitu. Jadi kita harus soft for dia ke angka 1. Nah, value of-nya kita ganti 1. Variable yang kita ganti itu op-nya ya. Atau bahkan. Jadi tekanan operasionalnya yang harus dilakuin itu berarti sebesar 296 kilo Pascal. Nah, gitu kurang lebih. Dan untuk X1, X2, X3 itu ntar kita dapat dari nilai yang di sini ya. Oke, kita copy dulu di sini, kita kerjain bareng-bareng lagi. Ini lupa saya masukin di Excel. Oh, maaf. Kali ini. Oke, misal gitu ya, di sini Y1 ada kan, Z1 juga ada kan, berarti untuk mencari X kita itu operasinya sebentar. Oke. Ini kita coba turunin dulu ya kesamaannya. Ini berarti X ini sama dengan V Z ya, Z dikurangi V dikali I dibagi ya, I dibagi 1 min V. Ini dihapus dulu. Oke, jadi ntar kita dapat nilai sini dengan nilai Z-nya tadi ini dikurangi V dikali Y dibagi 1 min V. Ini kita ini dulu ya, kayak biasa apa namanya, dikurung-kurung dulu, tanda kurung. Oke, jadi ya sepertinya kalau komposisinya ini persamaannya benar kan? C dikurangi V dikali 1 kali 1 dia dibagi 1 min V. Ini kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini komposisinya. Jadi sebenarnya juga ini
itu sebentar pakai lagi mah dari 1 atau X1 atau kita cuma ini jadi nilai X1 itu dapat dari sini ya, persamaan yang ini dapat, ini belum dimasukin di PowerPoint ya. Pokoknya Pender tuh pernah nulis persamaan ini di depan. Ini bisa buat cari nilai Z atau Y atau X gitu. Bisa diputar-putar lah nih sama. Jadi versinya komposisinya seperti ini. Untuk komposisinya seperti ini ya. Jadi bisa dibikin tabulasi aja atau gimana, atau bebas terserah. Nanti komposisinya Y1 segini, X1 segini. Maksudnya fasa uap itu sebesar ini gitu ya, sini, dan fasa liquidnya itu sebesar ini. Gitu. Kurang lebih untuk tugas 5 ini. Ada yang ingin tanyakan? Nilai V dapat dari soal. Diketahui. Ya, betul. Ya. Jadi di sana tekanan diketahui ya? Ya. Ya, berarti ntar nilai V ditebak. Ini tetap 1 gitu ya. Solvernya ntar aja. Ya. Oke. Gimana, Firda? Bentar dulu, Cimit, bentar. Kalau misalkan gitu, kita bisa coba ya. Misal kita fix ini segini, dan ini anggap kita nggak tahu. Coba. Kita solve-nya bisa nggak? Nilai ini dianggap 1 dengan mengubah variabel yang V. Coba. Ya, gitu. Jadi kalau tadi kan anggapnya ini V-nya kita tebak ya 0,1 ya, pura-puranya gitu tebak. Nah, kalau ditebak 0,1 dia ntar keluarin 0,2. Jadi sama kok. Boleh ulang yang pas masih belum paham ya, itu yang kan ya kata Ulia tuh tadi P-nya kalau yang kelas B itu nggak diketahui. Nah itu gimana ya? Boleh tolong jelasin ulang nggak? Oke, jadi anggap kita punya soal baru ya, punya soal baru. Ini misalnya diketahui nih, diketahui. P-nya kita nggak tahu. Oke, gitu ya. P-nya nggak tahu ya. P-nya nggak tahu nih. Berarti kan kita tebak kan? Kita tebak 0,3 deh misalnya gitu, 0,3. Wah, lebih kan ini. Kok gini sih? Maaf. 0,3 salah. 0,3 nih. Jadi sebenarnya sama aja, runtutannya sama, benar-benar sama. Hanya bedanya itu di solvernya bedanya. Jadi tadi kan kita solvernya itu kita anggap buat nilai ini sebagai 1 ya kan, dengan mengubah variabel P operasi. Tapi kalau misalkan kita V-nya nggak diketahui, yang nggak diketahui nih V-nya, kita ubah solvernya ke arah V yang diubah. Nah, ini kan. Ini objektifnya adalah ini tetap ya. Ini objektifnya L63. Nilainya tetap 1 karena emang harus 1. Dan di sini variabel yang diubahnya V-nya. Kita solve. Oke, gitu. Dia ntar tetap mengarah ke 2, 0,2 mah. Gimana? Ada sih? Belum paham? Iya. Kenapa? Mungkin emang benar 1 nilai V-nya, mungkin. Tapi coba solver lagi aja.
Takutnya ntar ada koma-koma gitu mungkin di belakang. Firda gimana? Udah paham yang masalah soal kelas B tadi? Tapi emang di soal ini ada diketahuin ya P operasinya? Soalnya saya nggak ngeliat P operasi gitu nilainya. Di gimana? Di soal ini P-nya nggak diketahui, makanya kita tebak kan. Tapi kalau misalkan kondisinya kayak kelas B misalnya tadi, P diketahui. Kayak kita anggap P-nya tuh ini, diketahui ini nih. Makanya kita tinggal tulis aja kan P-nya. Tapi kita nggak tahu nilai V. Ya udah kita nggak tahu nih, 0 kan, V kan nggak ada awalnya. Kita tebak V-nya berapa ya kira-kira gitu kan. Kita tulis 1 tadi, 1. Wah, langsung 1 kan. Wah, ini kan yang tadi siapa? Satu ini langsung 1 juga nih. Ya, tetap aja kita harus pakai solver karena khawatir ada yang janggal lah gitu. Wah, ini tetap 1 lagi. Coba jangan 1 tebak ya. Berarti di sekitaran 0, lah. 0,4 misalnya sini. Tebak. Kita tetap ya 1 solve. Nah, itu langsung 0,2 balik lagi gitu. Tetap sesuai yang awal. Awalnya kan 0,2 kan. Kalau kita pura-pura nggak tahu gitu, V-nya berapa, 0,7 misalnya tebak. Dan ini anggap diketahui gitu di soalnya. Ini soalnya bilang gini gitu, kayaknya. Kita V yang nggak tahu. Ya kayak tadi, tinggal solve di bagian V. Wah, ini arah 1 terus nih. Wah, itu tebakan itu tadi ya, tebakan juga mempengaruhi gitu. Berarti jangan dekat ketemu 1 deh. Jauhin satunya, 0,4 lah tadi ya. Nah gitu, 0,2. Saya mau lihat soal kelas B nggak? Soalnya saya masih bingung karena di sini tuh nggak ada tulisan kayak yang vapor ataupun pokoknya nilai vapor sama P operasinya tuh nggak ada. Mau lihat nggak? Operasi juga nggak ada ya? Sebentar. Boleh. Oke, saya kirim di grup ya. Oke.